Kita doa sama Allah, ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Lihat bedanya ya. La yamassuhu illal mutahharun. Kemudian kita bilang sama Allah, ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Mutatahhirin. Pelajaran pertama, surat Al-Waqi'ah la yamassuhu illal mutahharun teh nu dimaksud mutahharun malaikat. Malaikat mutahharun. Apa arti mutahharun? Disucikan ku Allah. Mutahharun artinya disucikan ku Allah. Jadi malaikat tidak perlu ada amal untuk mensucikan dirinya, enggak. Dia diciptakan Allah makhluk yang suci tanpa dosa. Nah, mutahharun. Alladzi yutahhar. Allah mensucikan malaikat. Dari awal Allah ciptakan malaikat, nungarana malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Taat patuh ke Allah, tidak ada dosa sekecil apapun sama malaikat. Maka disebut mutahharun. La yamassu illal mutahharun. Satu. Sedangkan manusia harus jadi mutatahhirin, kedah sucikan diri sorangan. Allah tidak mensucikan kita. Kita yang harus mensucikan diri kita. Dengan cara apa? Ya ibadah, istighfar, taubat, berzikir, sedekah, baca Quran, ke masjid, ke pengajian, berangkat umrah, pergi haji, memberi makan orang miskin, mensantuni anak yatim. Itu semua tujuannya apa? Tujuan mutatahhirin, agar mensucikan dirinya. Nah itu. Jadi bedanya mutahharun dan mutatahhirin. Mutahharun khusus malaikat. Allah ciptakan malaikat suci tanpa dosa di awal. Jadi bukan malaikat tadinya bikin dosa lalu tobat, enggak. Atau kadang-kadang malaikat juga bikin salah. Contoh, ada orang bilang mati suri ya. Hari maut tipu malaikat saha. Mencabut nyawa malaikat saha. Malaikat Israel. Hari mati suri, malaikat Israel salah cabut nyawa mereka. Masa malaikat bikin salah? Nggak ada itu. Ya, jadi dalam Islam ya nggak ada mati suri. Nggak ada. Dalam Islam nggak ada mati suri. Maut deh. Banyak malaikat salah nyabut nyawanya. Akuntennya balikin deh ya. Nggak masuk itu, ya jangan salah. Jadi kita berusaha memahami bahwa kita lah yang harus mensucikan diri kita. Allah tidak mensucikan manusia, tapi Allah mencintai manusia yang mensucikan dirinya. Satu, mutahharun. Nah, kaitannya dengan bulan Syawal, menyambut Lebaran, Idul Fitri. Nabi menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah dan fitri. Nah, kalau belajar agama, belajarnya dua. Fitri menurut bahasa teh alami semula. Fitri. Manusia lahirnya bersih tanpa dosa. Terlahirna. Tidak ada manusia lahir bawa dosa, lalu dia bertobat. Nggak ada. Dia lahir bersih, suci, tanpa dosa. Begitu dia tumbuh dewasa dan menjadi orang tua sebelum meninggal, seueur dosana. Nah, sucikanlah dirinya. Itu Idul Fitri. Jadi manusia, Id artinya kembali, fitrah, kembali kepada keadaan baru dilahirkan. Menyambut Syawal teh sebenarnya memberitahu kita, ayo orang kembali dari ke asal ulang. Asal naon? Keur lahir orang bagja. Orang tuanya bahagia. Tetangga bahagia. Bayi lahir. Kita lahir semua orang bahagia. Nah, ayeuna orang lihat kita geuleuh, dicubeuleun, kan? Bener dah.
Orang benci ke kita. Orang nggak suka ke kita. Orang melihat kita geleh, sebel, kehel. Kenapa? Karena kita sudah tidak menjaga diri kita waktu lahir. Waktu lahir semua orang bahagia. Semua orang senang. Ketemu orang, semua orang pengen gendong. Benar? Ayeuna digendong, mau atau benar? Berat teuing udah. Maksudnya, jadilah orang yang membahagiakan banyak orang. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu orang yang banyak manfaat buat orang banyak. Nah, kembalikan diri kita. Bahagiakan orang banyak. Bahagiakan orang banyak. Contoh begini. Ada seorang datang kepada Nabi, bilang Rasulullah, abdi teh kergaduh masalah keuangan. Saya lagi bingung keuangan. Saya lagi sempit keuangan. Saya lagi punya masalah keuangan. Kata Nabi, sodakoh lah. Kalau Nabi gitu, sodakoh. Bilang Rasulullah, pan abdi teh keur ngomong, iya aya masalah keuangan. Saya teh kesulit uang. Nabi ngomong lagi, sodakoh. Ya Nabi teh. Tengarti mereka. Abdi teh keur ngadukan Nabi seueur masalah keuangan. Macet uang, gak punya uang. Masalah uang. Dititah ku Nabi non? Ayo sodakoh di mana? Ngomong ke Nabi. Kata Rasulullah, sodakoh itu bukan mesti uang. Dan Allah akan membalas apa yang kamu beri. Kamu tidak lebih murah daripada Allah. Kamu tidak lebih dermawan dari Allah. Kamu kasihnya dikit, Allah bayarnya segunung. Sok atuh sodakoh kata Nabi. Ya bingunglah dia. Eker ngomong ke masalah keuangan, kesulit ekonomi, kermacet uang di mana-mana, minta sodakoh. Kumaha itu sodakoh? Apa kata Rasulullah? Tabassumu kali akhika. Kau berikan wajah yang senyum aja sama orang. Sodako. Kau jalan lihat ada duri di jalan, kau pinggirin. Sodako. Kau baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Sodako. Benar. Jadi lamun kita sing rajin sodako. Sodako di mana? Makan seorang gede hese. Bukan gitu, salah itu. Sodako mengeluarkan kebaikan untuk orang lain. Nah, sodako. Kita mampu berbuat baik kepada orang. Kalau nggak mampu tinggal senyum. Jangan orang lihat kita, wajah kita cemberut. Orang melihat kita, wajah kita judes. Orang melihat kita, wajah kita terbahagia. Kan bikin pusing orang tuh. Iya nggak? Orang lihat, ayah naon nih bu, itu ayah, tuh kan wajahnya aja bikin orang nanya, bu, bingung kenaon, itu, tapi wajahnya bingung. Ya, jadi pahamkan bahwa pertama kembali kepada fitrah, itu karena Idul Fitri. Apa arti Idul Fitri? Kembali kepada fitrah. Naon fitrah orang teh bagja sadayana nu ningali ka urang. Bahagiakan banyak orang. Bahagiana kumaha? Kumaha mampu nawe. Tidak mesti uang. Ya, kita datang ke orang miskin, ada baju yang masih bagus, pakaian masih bagus. Kita lihat orang miskin, mau kasih uang beli baju, tergantung uang. Ada baju-baju yang nggak dipakai, kasih. Bahagia terbatas. Bahagia. Bisa kan? Gitu. Ngelihat orang, wilujeng, assalamualaikum, dah, tenanya di mana, wilingginya di mana, enggak, cuma punten, dah, sodako. Lihat ada batu, orang jalan di jembatan ada batu, di jalan ada najis kotoran kucing, buang, ya, buang, supaya nggak ada yang injek. Nah, sodako. Berbuat baik tidak mesti dengan uang. Kembalilah kepada fitrah. Fitrah artinya semua orang bahagia. Satu. Kedua, Idul Fitri. Lihat doanya ya, pelajari. Kita kalau ketemu orang, minal aidin wal faidin. Jangan salah itu.
Minal aidin, selamat kembali kepada fitrah. Faizin, kemenangan. Menang naon? Kemenangan. Sudah menang apa? Menang melawan setan. Ramadan nggak ada setan. Menang melawan diri sorangan. Kan benar diri sorangan. Menang naon? Menurut Quran al-faizin itu masuk surga. Faizin. Jadi semoga puasa nu dijalankan ku urang menghasilkan orang surga. Mudah-mudahan dapat surga sabadana tahun. Itu maksudnya. Bukan selamat kembali kepada fitrah, selamat menuju kemenangan. Kemenangan naon? Menang naon? Berjaya, berhasil. Berhasil apa? Ngalahin setan. Setannya dikurung. Nggak ada setan Ramadan. Ngelawan nafsu sorangan. Kan benar nafsu sorangan. Bukan. Banyak ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baru akhirat nanti. Mudah-mudahan puasa yang Bapak Ibu jalanin dapat surganya Allah. Amin. Amin. Nah, mudah-mudahan. Jadi Pak izin nanti di akhirat. Ya, orang yang mendapat surganya Allah dialah Pak izin. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Jadi minal faizin ngadoakeun batur. Semoga kembali kepada fitrah, semoga dapat surganya Allah. Semoga dapat surganya Allah. Bukan selamat menuju kemenangan, hari kemenangan, Idul Fitri hari kemenangan. Kemenangan apa? Perang. Melawan hawa nafsu aja kalah, melawan setan aja nggak bisa. Terus kemenangan apa kita? Nggak ada itu. Satu lagi pelajaran kita doakan betul. Taqabbalallahu minna. Amin. Islam agama kebersamaan. Islam bukan agama sorangan. Islam bukan agama individu dan pribadi. Islam agama bareng-bareng. Taqabbalallahu minna. Bukan taqabbalallahu minni wa minkum. Enggak, minna wa minkum. Enggak perlu ditambah siyamana wa siyamakum. Enggak usah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Yang jawabnya minna wa minkum taqabbal ya karim. Tak. Benerin. Jangan salah tapi bertahun-tahun salah weh. Jangan. Kita ada ilmu, belajar, robah. Ayeuna lamun ada yang ngomong taqabbalallahu minkum siyamana wa siyamakum. Jangan. Enggak ada itu. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kau dan saya diterima ku Allah. Karena dia bilangnya taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Kamu dan saya diterima ku Allah. Gitu. Dan bahasanya bukan saya dan aku, kami. Jadi orang yang kita nggak kenal, orang yang kita nggak ketemu, orang yang tidak kita tahu di mana adanya, tetap didoakan ku urang. Sadayana muslim saling ngadoakeun teu wau. Nggak pernah ketemu, nggak pernah tahu pun. Seperti dalam sholat, assalamu alaina wa ala ibadillah. Sadayana umat Islam seluruh dunia. Kenal nggak kenal, ketemu nggak ketemu, saling ngadoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya. Islam agama kebersamaan. Kau mikirkan surga sorangan. Kata Nabi, surga teh 10 hektar. Tanah 10 hektar ditempatin ku sorangan, bararoseun. Iyalah, punya tanah 10 hektar, Bapak tinggal sorangan di tanah itu. Eueuh batur, nyaman. Nah, rek naon? Duduk sendirian, berjalan sendirian, berdiri tanah 10 hektar. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bapak dikasih Allah, ibu dikasih Allah surga seluas Jawa Barat.
tapi tinggal sendirian. So, nyalira we kemana-mana. Seluas Jawa Barat. Jangan ajak batur bareng ke surganya Allah. Ulah hayang sendirian masuk surga. Bosan nanti. Tanahnya seluas langit dan bumi. Surganya Allah. Duduk sorangan. Arek naon. Apalagi bapak-bapak masuk surga. Di surga kalau nggak ada perempuan, riwe udah bener ripuh. Sahanu beberesnya. Jadi ibu masuk surga, anggar kita beberes. Lamun teu bisa ya. Ibu tinggalin bapak. Teu mandi gerak seminggu. Ngambil anduk aja malas. Makanya surga nggak boleh nggak ada perempuan, harus ada perempuan. Karena eueun beberes. Wayahna we ibu kerjaannya beberes pergi ke surga ya. Bae we beberes, yang penting di daripada di neraka beberes. Iya enggak? Saya mah tenang naon we beberes, yang penting beberesnya di gitu, enggak apa-apa. Di kita mereka bu beberes di neraka hoyong deui. Ya tah hayang teuingnya. Jadi kita belajar mensucikan diri kita karena Allah tidak mensucikan kita. Beda jeung malaikat. Kalau malaikat la yamassuhu illal mutahharun. Dia disucikan ku Allah. Bersih dilindungi Allah. Enggak terpikir sedikit pun berbuat salah dan dosa. Malaikat sama Allah dilindungi. Manusia mutatahhirin, kada sucikan diri sorangan. Dengan cara apa? Ya amal ibadah lah. Ya. Kedua, kalau kita mendoakan Idul Fitri, ingat kembali kepada fitrah. Fitrah kita adalah lahir ke dunia, semua orang bahagia. Ayeuna pada nyobian kembali ke deui. Orang lihat kita bahagia, orang kenal kita bahagia, orang dekat dengan kita bahagia, bertetangga dengan kita bahagia. Jadi keluarga kita bahagia. Kita ngeriweukeun batur. Jadi jangan ada orang lihat kita, dia bilang ngebatur. Sebel aing tuh, geuleuh aing, keheuh aing. Jangan. Karena kita lahir semua orang bahagia. Benar tuh? Semua orang bahagia kita lahir. Kenapa hari ini orang benci lihat kita? Kitanya udah nggak benar. Kemudian Idul Fitri kembali kepada fitrah dan minal aidin wal faizin. Faizin bukan kemenangan. Ingat ya, kita tidak menang apa-apa. Nggak berjaya apa-apa pun, nggak ada. Puasa aja nggak tahu diterima sama Allah apa enggak. Benar tuh? Nggak tahu kita. Mudah-mudahan diterima sama Allah. Kayak mudah-mudahan. Bukan pasti diterima Allah. Udah dijamin diterima Allah. Nggak ada. Kita berharap sing ditampi ku Allah. Amin. Nah, wal faizin wal maqbuli. Kemudian ketika kita mendoakan orang, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Doain. Jadi kita doain bukan cuma kita dan dia. Sadayana muslim melaksanakan saum didoakan kurang dan saling mendoakan. Itulah Idul Fitri. Terakhir, Bapak Ibu di luar sana banyak pengajian. Nanaonan halal bihalal. Ente dicontohkan ku Rasul, ente dicontohkan ku sahabat. Oh hadis nikah halal bihalal. Ieu teh bid'ah dolalah. Ya, kalau Ibu dengar, bantu saya ngejawab. Halal bihalal teh lain ibadah. Halal bihalal teh lain ibadah, bukan ibadah. Jadi nggak ada sunat, nggak ada wajib. Sunat halal bihalal nggak ada. Apalagi wajib halal bihalal nggak ada. Nya halal bihalal teh budayana maksudnya ma'ruf. Ma'ruf kata Allah, alladzina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya'muruna bil ma'ruf. Kewajiban kita kalau ada hal yang baik jangan dihapus. Kalau ada hal yang baik didukung. Wa'mur bil ma'ruf. Wa'mur bil ma'ruf. Quran. Ibu dan saya melihat ada hal yang baik di masyarakat, dukung. Terus, bagus. Halal bihalal bagus enggak? Bagus. Halal bihalal baik enggak? Baik. Bisa di kakek nenek moyang kita, di leluhur kita. Ketemu halal bihalal,
bersalaman, bermaaf-maafan. Benar nggak? Bagus. Anak-anak dikasih uang lebaran, ya bagus lah. Banyak silaturahmi dan kebaikan. Mendukung kebaikan perintah Allah. Alladzina ya'muruna bil ma'ruf. Jadi jelasi. Pangersa nuhun dihapunten. Halal bihalal teh bukan ibadah. Bukan ibadah. Kalau ibadah mesti ada contoh dari Nabi. Kalau ibadah ada contoh dari sahabat. Kalau ibadah ada sunnah dan wajib. Iya mantep. Badai ngayakeun silakeun teu gina tenanaon. Dah halal bihalal di bule di Australia enggak ada halal bihalal. Di Cina enggak ada halal bihalal. Karena mereka nggak ngerti. Tapi di Indonesia ada halal bihalal. Ada orang Indonesia di Bali bikin halal bihalal. Ada orang Indonesia di Australia bikin halal bihalal. Ada orang Indonesia di Inggris bikin halal bihalal. Ya karena ada orang Indonesia. Singapura, Malaysia sama Nusantara. Jadi halal bihalal itu lain ibadah. Namun ibadah salayana muslim di dunia ngayakan halal bihalal. Ya mantap. Indonesia unggul. Jadi tolong beritahu ibu ulah nyala-nyalakan kebaikan batur. Hari halal bihalal teh lain ibadah, matakna teh aya sunnah jeung wajibna. Nah halal bihalal teh budaya teh dina Al-Qur'an disebutkeun ma'ruf. Saur Allah ngadawuh dina Al-Qur'an, alladzina ya'muruna bil ma'ruf atau wa'mur bil ma'ruf. Jagalah kebaikan. Naon artinya ma'ruf? Budaya yang baik diterima sebagai sesuatu yang baik. Terus, bagus. Ketemu keluarga besar, alhamdulillah. Dari mana-mana pada ngumpul. Nu hesek ngumpul setahun sekalinya, ngumpul silaturahmi. Dapat anak baru lahir, cucu baru lahir, buyut baru lahir. Ini nenek-nenek udah sepuh 80 tahun. Ini nenek-nenek 90 tahun. Masih sehat, masih ngajinya, bisa pakai kacamata. Nah, biar si cucu-cucunya tahu. Kan gitu. Oh ini ada anak menantu baru nikah sama orang luar negeri, kaya raya, nah, bisa diminta uangnya, nah, kabur dia. Wallahu a'lam.